Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di pertemuan yang ketiga, masih membahas jilid 1 buku Akhlak lil Banin wal Banat. Kemarin di pertemuan kedua kita bahas tentang akhlak yang buruk dan kapan seorang anak itu harus mulai dibetulkan akhlaknya, diarahkan dan dikembalikan ke akhlak yang benar. Mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah rezeki, berikanlah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat, berilah rezeki pemahaman dan amal yang diterima untuk kami semua. Amin. Sekarang kita di pertemuan ketiga akan bahas tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Allah, karena pastinya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Cuma kadang-kadang saking banyaknya kita lupa kalau itu nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pelajaran ini kita akan diingatkan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang telah diberikan kita itu apa aja gitu ya. Dengan nikmat yang banyak itu harusnya kita bersyukur karena sudah dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ni'amullah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatuhal bin al-azizah, wahai anak yang mulia. Laqad kunti, sesungguhnya engkau ghairu mawjudah fi hadhihi dunya. Kita ini atau anak-anak kita ini awalnya ghairu mawjudah, tidak ada wujudnya fi hadhihi dunya, di dunia ini, dari tidak ada, benar-benar tidak ada. Fa khalaqaki, maka Rabbuki, fa khalaqaki, maka menciptakan engkau. Siapa yang menciptakan? Rabbuki, Allah, Rabb kita gitu ya. Jadi dari kita nol, tidak ada apa-apa, kemudian Allah menciptakan kita menjadi ada. Setelah Allah menciptakan, Allah masih begitu sayangnya ke kita, nggak cuma diciptakan selesai dari nggak ada menjadi ada, tetapi Allah tambah. Wahassana surataki, wahassana, dan Allah perbaiki surataki, bentuk gambarmu. Kita gambar ya, misalnya pakai pensil set, kan nggak terlalu kelihatan bagus ya, cuma kelihatan bentuk. Dari nggak ada gambarnya menjadi ada. Kemudian setelah itu diperbaiki, dikasih warna, dikasih gradasi warna, akhirnya menjadi indah. Nah, Allah juga seperti itu. Allah itu menciptakan kita dari tidak ada, kemudian menjadi maujud, ada di dunia ini. Allah memperindah bentuk kita. Dengan bagaimana cara memperindah Allah bentuk kita? Dengan yang jauh lebih baik gitu ya. Bisa nggak kita ini bikin mata untuk kita? Pasti nggak bisa kan? Kalau mau beli juga pasti miliaran ini harganya, cuma mata. Kacamata aja jutaan gitu ya, belum matanya, cuma untuk menerang, menambah penerang aja. Tapi Allah memperbaiki bentuk kita dengan bi'an a'toki ainain. Bi'an a'toki, dengan Allah memberikan kepada kita, kepada bin tadi ya, ainain, dua mata. Kasih 3 mata aja jadi cacat kan. Ini Allah itu tahu dengan kita dikasih 2 ini loh, yang gak cantik tuh jadi cantik seperti itu ya. Kemudian dengan 2 mata yang Allah kasihkan ini, tanduri nabi himal asya, tanduri, engkau bisa melihat apa? Dengan 2 mata ini al asya,
segala sesuatu. Semuanya bisa kita lihat dengan dua mata yang Allah kasihkan ke kita. Wa udhunaini, dan dua telinga. Sudah dikasih dua mata, ditambah lagi Allah dua telinga gitu ya. Nah, dengan dua telinga ini tasma'ina bihimal aswat. Tasma'ina, kau gunakan untuk mendengarkan, bihima, dengan kedua telinga ini, al aswat, suara-suara. Kalau anak MTA bisa digunakan untuk mendengarkan suara syekh, DTT, dengar tunjuk tirukan gitu ya. Mendengarkannya itu dengan apa? Dengan telinga yang Allah kasihkan kepada kita. Walisanan, dan lisan. Lisan itu ini mulut kita ini. Lisan ini untuk apa? Tatakallami nabihi. Bisa kita gunakan untuk tata kalam, untuk ngomong. Kalau nggak dikasih mulut gimana mau ngomong gitu ya. Tapi mulut tuh nggak cuma untuk ngomong, untuk makan juga. Kalau mulut nggak bisa difungsikan untuk makan, makanya pakai infus. Enak mana? Sudah mahal, nggak enak pula gitu ya. Jadi itu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita tanpa harus bayar. Tanpa harus bayar. Wayadaini, dan dua tangan. Dengan dua tangan ini tasta'milina huma fi asgholik. Tasta'milina, kamu bisa menggunakan huma dengan dua tangan ini fi asgholika untuk kesibukanmu. Yang pekerja bisa menggunakan tangannya untuk bekerja, yang di kantor bisa menggunakan untuk ngetik, yang masak bisa digunakan untuk motong-motong sayuran gitu ya. Pokoknya tangan ini bisa segala kesibukan kita. Yang nyetir bisa pakai tangan, nyetir motor, nyetir sepeda, nyetir mobil, semua pakai tangan kan, seperti itu. Nah, kedua tangan ini bisa kita gunakan untuk segala kesibukan kita, untuk segala kegiatan kita. Warijla ini sudah itu Allah tambah lagi dua kaki. Tamshina alaihima, kita bisa menggunakan kaki kita ini untuk berjalan. Jadi badan kita semuanya ini berjalannya di atas kaki kita ini, karena kaki kita yang paling bawah gitu ya. Nah, kaki yang kecil kok bisa gitu ya. Kalau enggak Allah itu luar biasa, Masya Allah. Kaki yang kecil ini loh nyangga tubuh kita yang sampai atas, sampai kepala. Kalau badannya kecil gitu ya, kadang badan gede tapi ternyata kaki juga masih kuat. Itu kuasa Allah. Tamshina alaihima, kau bisa menggunakan keduanya untuk berjalan ilama yang fa'u, kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Pengen sehat, jalan sehat pakai apa? Kaki. Pengen nyari barang di pasar, muternya pakai apa? Pakai kaki. Itu fungsinya kaki yang Allah berikan kepada kita. Watabata aidina bihima amma yadurruk, dan dengan kaki ini juga tabta aidina, kau bisa menjauh amma yadurruk, dari sesuatu yang membahayakanmu. Misalnya kita di jalan ketemu ular, larinya pakai apa? Membahayakan, pakai kaki kan. Kalau nggak ada kaki ya kita akan tetap susah untuk berlari dari sesuatu yang membahayakan kita. Jadi fungsi kaki yang Allah kasihkan itu seperti itu. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, Allah itu mengeluarkan engkau min butuni ummahatikum, dari perut ibumu gitu ya. Allah yang mengeluarkan kita dari perut. Makanya kadang ada yang 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, siapa yang mengeluarkan? Allah. Walaupun sesar pun sebenarnya Allah juga, karena yang ngasih kekuatan tangan-tangan dokter untuk ngoperasi itu siapa kalau bukan Allah gitu ya. Yang ngasih kekuatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak pakai sesar itu juga Allah yang mengeluarkan pembukaan 1, 2, 3, 4 itu kalau nggak kuasa Allah, nalar kita bingung.
tapi Allah yang mengeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan apa nggak kasihan ibu-ibu itu gitu ya, di perutnya ada bayi tambah gede, ternyata nggak dikeluarkan sama Allah, naudzubillah. Tapi Allah tidak seperti itu. Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Saat kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu itu kondisinya seperti apa? La ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Tapi Allah ngasih wa ja'ala lakumus sam'a, Allah ngasih telinga, wal absara dan mata, wal afidata dan hati, supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita itu bisa bersyukur. Makanya anak bayi itu melihatnya kan lebih lama daripada mendengar, karena Allah wa ja'ala lakumus sam'a, telinga ini difungsikan dulu sama Allah. Makanya anak kecil itu menangkap ilmunya nggak dengan baca, karena matanya ini belum terlalu mata dan pikiran itu belum fungsi, tapi telinganya sudah fungsi. Anak belum tahu warna gitu ya, tapi dia sudah ngerti. Kalau lapar mam gitu ya. Kalau manggil ibunya ibu atau mama seperti itu karena sudah dikasih sama Allah telinga, as-sama. Setelah itu Allah fungsikan lagi absar, mulai bisa melihat, mulai bisa tertawa, wal afidata, perasaan hatinya. Dengan 3 itu la'allakum tashkurun, harusnya kita bisa bersyukur. Summa lam yaj'alki rabbuki mislal hayawan. Summa, kemudian lam yaj'alki, tidak menjadikan engkau rabbuki, Rabbmu, mislal hayawan, engkau tidak dibuat oleh Rabbmu seperti hayawan. Bagaimana kalau dibuat seperti hayawan? Bila aklin, enggak dikasih Allah akal. Bayangkan ya, kita sudah secantik itu, matanya udah 2, segala fungsi-fungsinya sudah maksimal, tetapi Allah nggak ngasih akal. Hewan juga itu nggak dikasih akal, jadi nggak bisa milih mana baik mana buruk, nggak ada akal ya. Kita dikasih akal yang minim aja kadang nggak mudeng-mudeng, apalagi kalau nggak dikasih akal sama sekali oleh Allah. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah kasihkan ke kita. Walakin, tetapi, khalaqa, Allah menciptakan laki untukmu aklan, akal. Jadi manusia dikasih Allah akal. Tumayyizina bihil khaira minasyarr. Tumayyizina, dengan akal itu engkau bisa membedakan al khaira minasyarr, antara yang baik dengan yang buruk. Kita bisa milih sesuatu yang buruk kita tinggalkan, yang baik-baik kita lakukan dengan akal yang Allah kasihkan ke kita. Wal jamili minal qabih, dan kita bisa milih mana yang bagus-bagus, mana yang buruk-buruk. Wa huwallazi wada'a asy-syafaqqa war-rahmah, dan dialah Allah yang telah memberikan kita, kepada diri kita itu asy-syafaqata war-rahmah, memberikan kasih sayang, sifat kasih sayang. Fi qulubi abiki wa ummi, Allah yang memberikan memberikan rasa kasih sayang itu fi qulubi, di dalam hati abiki, bapakmu gitu ya, orang ayahmu, wa ummiki, dan ibumu, hatta, sehingga rabbayaki tarbiyatan hasanah, dengan kasih sayang Allah yang Allah sudah berikan kepada orang tua kita, bapak ibu kita, sehingga kedua orang tua kita itu bisa memberikan kepada kita, mengurus tarbiyatan hasanah, dengan tarbiyah yang baik, dengan pendidikan yang baik. Dan Allah pula wa huwallazi a'taki kulla nikmatin, dan Allah juga yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Contoh nikmat apa? Mislah nikmatis sihhati wal afiyah, nikmat kesehatan, sehat wal afiyat. Kalau kita dikasih cantik, lengkap,
jasad kita, kaki, mata, tangan lengkap, dikasih akal cerdas luar biasa, tetapi nggak dikasih kesehatan, tidur terus, opnam terus, naudzubillah, nggak fungsi juga kita. Tapi Allah itu ngasih nikmat luar biasa sempurnanya, ngasih nikmat kecantikan bentuk, sebaik-baik bentuk, iya, sudah gitu ditambah akal, tambah lagi sehat. Nah, kurang apa coba? Kurang syukur aja kita ini, gitu ya. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalau kita hitung benar-benar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmatnya Allah itu enggak bakalan kita mampu menghitungnya. Wa ni'matal akli, dan Allah memberikan kenikmatan bisa makan, wasyurbi, bisa minum. Makan itu ya, makan. Kalau kita mikir makan itu biasa, tapi kalau kita nggak bisa makan mau apa? Baru sariawan aja makan susah, apalagi kalau Allah mengurangi fungsi-fungsi apa saluran makanan, nggak bisa masuk, kesumbat apa gitu kan, naudzubillah. Tapi Allah nggak ngasih itu. Allah memberikan nikmat, kita makan enak, bisa merasakan, kita lapar bisa dikasih rasa, sehingga makanan itu begitu nikmatnya. Wasyurbi, dan minuman, wa ni'matin naumi, dan nikmatnya bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidur loh, minum obat apa yang biar tidurnya nyenyak itu, obat tidur gitu ya, dikasih obat tidur jadi baru tidur. Ternyata nggak perlu obat, kita bisa tidur, dikasih Allah nikmat ngantuk tidur, warrohati, dan istirahat. Nah, begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tinggal kita harus pintar bersyukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Pokoknya Allah itu luar biasa, begitu azimnya Allah, begitu agungnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Tinggal kita syukuri nikmatnya. Kita harus sadar bahwa segala yang diberikan Allah kepada kita itu sudah lebih dari yang lebih, seperti itu. Ya, mungkin itu pertemuan ketiga kita. Semoga bermanfaat dan bisa menyadarkan kita rasa syukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dengan rasa yang kita munculkan itu, semoga Allah juga gak menyia-nyiakan kita. Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat di jalannya, selamat dunia akhirat kita. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.